Bagi saya sejak awal yang memang tanda petik berseberangan dengan Kompolnas dan berbeda pandangan dengan Polda Jabar, saya menganggap bahwa pencarian DPO itu bisa diturunkan prioritasnya. Menurut saya kerapuhan atau ketidaksempurnaan dari metode saintifik yang telah diterapkan itu yang menurut saya diprioritaskan. Karena itulah rekomendasi saya akan sangat bijak sekiranya seluruh lembaga penegakan hukum melakukan eksaminasi terhadap berkas hasil kerja mereka, termasuk dilakukan oleh pihak Polda Jabar. Nah, terkait dengan audit investigasi internal, itu pun penting. Agenda kedua yang tujuannya menurut saya adalah untuk mencari tahu akar dari persoalan ini. Itu membuktikan alibi bahwa Peggy ada di Bandung kan gitu. Iya. Alibi aja, iya. Tapi bisa melepaskan mungkin jeratan tersangka dan lain sebagainya kepada Peggy nggak sih, Pak? Ya harus dibuktikan dengan barang bukti atau alat bukti yang lain. Kalau hanya keterangan tadi slip gaji dia kerja, itu kan alibi dia saat tanggal-tanggal tersebut ada di Bandung. Oke. Kalau analisa IPB ini adalah unprofessional conduct, ya tidak profesionalnya polisi Polres Cirebon saat itu di dalam menyelidiki dan menyidik perkara ini. Ini pola-pola yang umum terjadi. Polisi menganiaya, menekan, memaksa orang untuk mengaku, bukan pendekatan dari pembuktian. Apa bukti? Yang tidak ada itu ya. Pasti keterangan dalam berkas perkara, para tersangka tersebut saling bersaksi, saling tunjuk-menunjuk. Ini pasti juga dugaannya direkayasa. Ya kalau ada saksi lagi yang melihat, pasti sudah diceritakan dari awal ya, bulan waktu 2016 kan bisa dikonfrontir. Kalau belum, kalau dikonfrontir antara siapa dengan siapa, Pak? Dengan seluruh tersangka waktu itu termasuk yang ada. 8 terpidana ini, Pak? Iya harusnya. Jadi untuk meyakinkan kembali, kan polisi kan berusaha meyakinkan hakim nanti nih bahwa katakanlah Peggy ini ada di TKP, siapa yang memberikan keterangan di situ. Nah, kemudian yang lain juga dikonfrontir aja. Kira-kira ada nggak di situ ya? Itu yang menguatkan di situ aja. Kalau memang mau mengharapkan pengakuan. Tapi kan harus didukung dengan alat bukti lain. Justru yang harus dikembangkan sekarang adalah ya pertama tadi saya katakan modus operandi bagaimana mereka saling kenal enggak supaya tidak menjadi bola liar. Kemudian hasil forensik bagaimana. Rekaman itu sampai sekarang nggak pernah muncul asal-usul apakah mereka dikenal atau tidak. Saya sendiri mencoba mempelajari itu pelan-pelan. Ada matanya ditutup, kenapa dibunuh karena dia buka matanya dan sebagainya. Loh. Di sini dikatakan kalau saya lihat si Peggy ini dikatakan dalang pembunuhannya kan? Dalang. Kalau dalang perannya apa? Ya, perannya apa? Apakah dia menusuk waktu itu? Kalau dia menusuk, mana senjatanya? Nah, senjatanya tersebut apakah penyidik sudah melihat belum ada sidik jarinya? Kan nggak ada. Cari ini Mbak, ini menjadi kejanggalan, Pak. Berarti Bang Marwan dan teman-teman 63 lawyer lainnya sudah memiliki bukti yang cukup valid nantinya untuk membantah mungkin bukti-bukti dari pihak kepolisian ya? Oh jelas dong, pasti. Harusnya Mbak, mulai dari awal kalau penyidik ini profesional, waktu ditemukan ada sperma, itu sperma dites DNA-nya. Dan jangan lupa alat kelaminnya si korban itu diperiksa juga. Ini kan tidak. Nah, ini Mbak, saya janggal Mbak, janggal. Jangan sampai Mbak ya, masyarakat yang kalau bawa mengatakan sama saya, mereka banyak curhat, kapan sama saya, Bang. Jangan-jangan nanti Bang ada kasus yang besar juga, kami yang nggak punya ini jadi korban juga Bang. Nah ini ya saya khawatir gini penegakan hukum di Indonesia. Sorotan publik pada kasus Vina harus jadi cambuk Polri dalam bekerja. Praktisi kepolisian Brigjen Pol Purn Yosepas Risuari mengatakan, tabir misteri kasus pembunuhan Vina Cirebon belakangan ini menjadi sorotan publik. Hal tersebut harus menjadi cambuk pihak Polri khususnya Kepolisian Jawa Barat dalam mengungkap kasus ini dengan tuntas. Menurut dia, apa yang berkembang saat ini akan berguna dan menjadi suplemen bagi pihak kepolisian untuk lebih memacu dirinya untuk menyidik kasus ini secara paripurna. Saya katakan paripurna mengapa? Karena tekanan publik, ruang kecurigaan publik begitu besar, jadi justru menjadi cambuk bagi pihak kepolisian, kata Yosepa dalam program Dialog Spesial Rakyat Bersuara yang disiarkan secara langsung iNews TV, Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Sebagai mantan penyidik Bareskrim Polri, dirinya meyakini apa yang menjadi kepercayaan diri yang ditunjukkan Polda Jabar dalam kasus ini lantaran mereka memegang bukti-bukti yang dapat membuktikan atau yang menghubungkan Peggy Setiawan, salah satu DPO yang berhasil ditangkap dengan kasus kematian Vina ini. Kalaupun toh dugaan sebagian kita, bahwa terjadi kesalahan dan sebagainya,
Tidak mungkin kalau terjadi kesalahan akan diteruskan dengan kesalahan. Saya meyakini itu. Karena yang mengambil instansi atas. Kalau toh benar, nanti kita lihat ajang pembuktiannya. Ujarnya, Yosepa kembali memandang bahwa jika ada proses yang salah dilakukan oleh pihak penyidik Polda Jabar sebagaimana disuarakan publik, itu justru akan menjadi tugas berat mereka untuk meyakinkan dalam proses pembuktiannya. Nah oleh karena itu, jujur saya sangat menikmati, mensyukuri, situasi ini akan menjadi ajang pembuktian apakah profesionalisme Polri itu semakin meningkat atau berjalan mundur, pungkasnya.